Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Tebo yang kami muliakan, pada para Dewan Guru, para pembangun generasi yang kami hormati, salam takdim spesial kepada para siswa, para siswi yang dengan sepenuh hati saya harus mengucapkan I love you all. Saya mencintai kalian semuanya. Bapak Ibu Guru yang saya muliakan, kalau saya melihat para siswa-siswa kita ini, saya jadi teringat akan pahlawan-pahlawan kita, seperti pahlawan Pangeran Diponegoro, Bung Tomo, Bung Karno, Bung Hatta, Dewi Sartika, Cuk Nyadin, dan lain sebagainya. Kenapa mereka disebut pahlawan? Karena jasa-jasa mereka sangat besar kepada NKRI tercinta ini. Oleh karenanya mereka disematkan pahlawan nasional. Akan tetapi Bapak Ibu Guru, bagaimanapun juga pahlawan-pahlawan yang saya sebut tadi adalah pahlawan-pahlawan masa lalu. Akan tetapi yang hadir di sini, yang sekolah di sini, para siswa, para siswi, ini adalah pahlawan-pahlawan masa depan. 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang akan datang, mereka lah yang akan membangun dan menjaga NKRI ini. Oleh karenanya, spesial terlebih dahulu kepada Ibu Guru, ini adalah tanggung jawab kita yang mereka harus kita dukung agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang kokoh, yang kuat, baik secara fisik, materi maupun spiritual. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliyahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa." Surat An-Nisa. Dan hendaklah kalian takut jikalau meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Para siswa, para siswi, anak-anakku sekalian, jadi yang pertama, bersyukurlah kalian karena ada jutaan manusia Indonesia yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang SMA. Bukan mereka tidak semangat, bukan mereka tidak mau, tetapi karena kondisi ekonomi, kondisi keluarga, kondisi suasana yang sedang tidak aman, sehingga mereka tidak bisa mengenyam pendidikan sampai ke SMA. Kalian beruntung, oleh karenanya pastikan kalian jadi orang-orang yang pandai bersyukur, kemudian bisa menjaga nikmat atau karunia Allah itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya akan memberikan 5 tips sukses dan 1 kunci kegagalan. Mohon diperhatikan, dan agar rekan-rekan semuanya, para siswa, para siswi lebih mudah memahami, maka yang 5 itu saya simpulkan dengan jari-jari kita. Dengan jari-jari kita 5 ini nanti ingat-ingat, ini akan bikin kita sukses. Pertama adalah ibu jari. Ibu jari ini melambangkan keadaan kita hari ini. Ibu jari ini dia nunjuknya ke atas, vertikal. Orang-orang yang sukses selalu mempererat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada hubungan vertikal yang luar biasa. Makanya ketika semuanya ingin sukses, kepingin bahagia, kepingin jaya dalam kehidupan ini, jangan sekali-kali kita tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Akrablah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibu jari, nunjuknya ke langit. Bisa dipahami? Paham? Pertama adalah jalin hubungan atau jalin keakraban dengan Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika saya di pesantren sebaya dengan kalian itu, jadi dulu saya pernah muda juga seperti kalian. Kiai saya mengatakan, "Min, kalau kamu hanya sekedar ingin makan buah pisang, nggak usah nanam pohon pisang. Itu terlalu lama," kata Kiai saya. Pada waktu itu saya ingin membantah, "Pak Kiai, kalau begitu saya tomak." Saya pas mau mengucapkan kayak gitu, belum terucap, Pak Kiai saya bilang, "Min, kalau kamu hanya kepingin punya kendaraan,
kalau kamu hanya kepingin punya bisnis, kalau kamu hanya kepingin punya rumah, kalau kamu hanya kepingin punya uang, maka dekati yang punya segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalimat guru saya yang saya pegang teguh. Jadi kawan-kawan, ini di lapangan kita bersih apa kotor? Bersih kan? Cek coba, bersih kan? Halo? Bersih apa enggak? Ada semut apa enggak? Enggak ada semut kan? Ada kata kita ke kantin, minta sama ibu kantin gula pasir 1 genggam. Kemudian kita tebar di depan kalian di tengah-tengah lapangan ini. Kemudian kita lihat 15 menit saja. Kira-kira semut datang apa tidak? Semut datang apa tidak? Karena sudah sunatullah, semut suka kepada yang manis-manis. Begitu juga ketika kita akrab dengan Allah. Begitu juga ketika kita melakukan sesuatu yang Allah sukai, maka rezeki akan datang dari segala penjuru arah. Kesuksesan akan datang dari segala penjuru arah yang tidak kita sukai, yang tidak kita duga-duga, mohon maaf. Jadi para siswa, para siswi, para generasi, para pemegang kendali Indonesia pada tahun-tahun yang akan datang, pastikan kalian melakukan sesuatu yang Allah sukai. Saya sebutkan satu saja. Di antara yang paling Allah sukai adalah melakukan sedekah dan infak. Sedekah, infak. Nanti kalau kalian udah besar, zakat. Jadi kalian kalau berdoa mulai hari ini jangan bilang, ya Allah kayakan saya. Tapi doanya harusnya, ya Allah bisa tolong mampukan saya untuk berzakat dalam 1 tahun itu 3 miliar gitu. Kalau zakatnya kita 3 miliar berarti uang kita banyak sekali, Ibu Bapak. Makanya kalau kaya itu belum tentu bisa berzakat, karena kategori di Indonesia itu miskin itu sangat ini ya, kaya itu berpenghasilan sedikit aja udah dinamakan kaya. Jadi kawan-kawan yang saya muliakan, para generasi penerus yang saya hormati, sedekah, infak, latihlah mulai hari ini, latihan sedekah. Kalau setiap Jumat kalian sering jajan soto gitu, puasalah setiap Jumat itu. Malam harinya doa, niat. Nawaitu shauma ghadin an sotoi lillahi ta'ala gitu. Jadi yang mau jajan soto sedekahin. Yang biasanya bakso, nawaitu shauma ghadin an baksoi lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an lontongi lillahi ta'ala. Kalau terlalu berat, berarti nawaitu shauma ghadin an kerupui lillahi ta'ala. Sisihkan itu untuk sedekah di hari Jumat. Bisa dipahami? Sedekah itu minimal akan dibalas 10 kali lipat. Sedekah itu man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj sampai di langit, ketika Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan di pintu surga itu dengan tulisan yang sangat bagus dan sangat jelas. Tulisannya adalah as-sadaqatu bil asri amthaliha wal qardu bi thamaniyata asara. Sedekah itu 10 kali lipat, meminjamkan itu 18 kali lipat. Nah, kenapa kok meminjamkan lebih dibalas oleh Allah lebih banyak? Karena orang yang pinjam itu adalah yang sedang membutuhkan. Kalau orang yang kita sedekahin belum tentu dia butuh. Oleh karenanya sedekah dibalas 10 kali lipat, meminjami dibalas 18 kali lipat. Ikhlas tidak ikhlas. Jadi sedekah itu ikhlas tidak ikhlas dibalas 10 kali lipat minimal. Kenapa? Karena Allah itu Ghaniyun Hamid. Allah itu adalah maha kaya dan maha terpuji. Nggak mungkin Allah mau minta uang dari kita hamba-hambanya yang lemah ini. Betul nggak betul? Jadi kalau kalian sedekah 10.000, kalau ikhlas, maka kalian pertama akan dapat pahala. Yang kedua, kalian akan dapat ganti 10.000 berarti jadi berapa? 100.000. Kalau kalian sedekah 10.000 tidak ikhlas, maka kalian tidak dapat pahala, tetapi pasti diganti oleh Allah 10 kali lipat.
Jadi ini sangat serius ya. Allah berfirman dalam hadis qudsinya menyampaikan, wahai anak Adam, berinfaklah maka saya akan berinfak kepadamu, kata Allah. Jadi kalau kita berinfak, Allah akan berinfak. Dalam riwayat yang lain, setiap pagi Allah mengutus 2 malaikat. Ini 2 malaikat digilir terus setiap paginya. Kemudian yang satu malaikat berdoa, Allahumma mumfikon kholafa, ya Allah gantilah rezeki orang-orang yang sedang berinfak. Gantilah rezeki orang-orang yang berinfak. Ini setiap pagi malaikat berdoa. Kemudian malaikat yang satunya lagi berdoa, Allahumma mumsikan talafa, ya Allah hancurkanlah hartanya orang-orang yang bakhil. Jadi rekan-rekan, para guru yang mulia, para siswa, para siswi, pastikan kita adalah menjadi ahli-ahli sedekah, ahli-ahli infak, dan kita nanti akan menjadi orang-orang yang akan disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kita melakukan sesuatu yang Allah sukai. Bahkan mohon maaf ini ibu bapak, para siswa, para siswi, orang-orang yang hari ini sudah meninggal dunia, para mayit-mayit di alam barzah itu, mereka sedang memohon kepada Allah untuk bisa hidup kembali. Akhirtani ila ajalin qarib, wahai Allah, hidupkanlah saya sebentar saja di dunia, hidupkanlah saya sebentar saja di dunia, fa'asaddaq, maka saya akan bersedekah. Jadi mereka itu ingin hidup lagi seperti kita, bukan untuk umroh, bukan untuk jihad, bukan untuk saum sunnah, bukan untuk qiyamul lail, tetapi mereka ingin hadir di dunia kembali walaupun sebentar, itu fa'asaddaq, ingin bersedekah. Kenapa kok demikian? Karena dalam ilmu Islam, dalam syariat Islam, semua kebaikan yang kita lakukan itu, yang paling pertama-tama akan ditunjukkan adalah pahala sedekahnya. Ketika kita meninggal dunia, maka yang pertama-tama nampak adalah pahala sedekahnya. Sholatnya, silaturahim kita, haji kita, umroh kita, ngajar kita, itu pahalanya nanti semuanya di akhirat. Tapi khusus sedekah, itu saat kita meninggal dunia, kita dimakamkan, disitulah sedekah akan membela kita. Rasulullah SAW menyampaikan, sesungguhnya manusia itu dalam naungan sedekah sampai hari manusia diputuskan, artinya sampai di padang mahsyar, sampai kita dihisab, sampai kita diputuskan menjadi ahli surga atau neraka, maka semuanya itu, sebelum itu, pahala sedekah akan mengiringi kita. Jadi yang pertama, sekali lagi kami ulang-ulang, ibu jari, akrabkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, telunjuk. Telunjuk ini adalah lambang keilmuan kita. Kita bisa menunjukkan hal-hal yang baik karena kita punya ilmu. Maka pastikan kita tuh rakus dengan ilmu pengetahuan. Apapun buku harus kita baca yang baik-baik. Apapun pengetahuan harus kita cari. Di mana Imam Syafi'i pernah mengatakan, man aradad dunya fa'alahi bila ilmi. Barang siapa yang kepingin sukses di dunia, dia harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alahi bil ilmi. Dan barang siapa yang kepingin sukses di akhirat, dia harus dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alahi bil ilmi. Dan barang siapa yang kepingin sukses di dunia, sukses di akhirat, dia harus dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, apa namanya yang ketiga? Jari tengah. Jari tengah itu kalau diginikan dia paling unggul. Ini lambang cita-cita kita. Lambang cita-cita kita. Maka bercita-citalah setinggi-tingginya. Ada banyak orang mengatakan, kalau punya keinginan janganlah tinggi-tinggi, nanti kalau jatuh itu sakit. Begitu ibu, orang-orang tua zaman dulu itu seperti itu. Janganlah bercita-cita terlalu muluk-muluk, kalau nanti jatuh itu akan terasa sakit. Tetapi guru saya mengatakan, bercita-citalah setinggi-tingginya, bercita-citalah setinggi langit, dan nanti kalau kamu harus jatuh, maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Begitu kata guru saya.
Jadi kalau kita cita-citanya melambung tinggi, kalau dikabulkan separuh oleh Allah Subhanahu wa taala, kita udah punya hal-hal yang besar dalam kehidupan ini. Kemudian yang keempat ini adalah jari manis, lambang kemesraan, lambang kedamaian. Makanya kalau orang tukar cincin itu, walaupun ini bukan ajaran Islam ya, itu letaknya di jari manis, Ibu. Karena ini lambang kemesraan. Jari manis itu kalau kita kayak gini kan, nanti jangan diperhatikan sekarang, nanti perhatikan di kelas. Jangan di kelas belajar ya. Perhatikan di rumah. Jari manis kalau kita posisinya di kayak gini, ini dirapatkan yang jari tengahnya, dikira gini kan. Ini kalau ibu jari kita dilepas tuh bisa. Kalau telunjuk kita lepas juga bisa. Kalau kelingking kita lepas juga bisa. Nah, tapi kalau jari manis ini nggak bisa dilepas. Ini nggak bisa dilepas. Makanya nih kalau mau nikah, cincinnya di jari manis. Ini malah ibunya yang praktek. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, anak-anakku semuanya, ini lambang kemesraan. Jangan sampai kita punya musuh. Jangan mengawali kita bermusuhan. Dengan siapapun kita harus humble, setuju? Apalagi dengan guru-guru kita. Kalau di keluarga kita juga demikian. Kalau di keluarga kita cekcok, anak, ibu, anak, bapak, suami, istri, semisal sempat cekcok, jangankan rezeki akan masuk, kucing aja nggak betah di rumah kita. Maka ini jari kelingking lambang kemesraan dalam kehidupan kita. Pastikan kita baik-baik saja dengan siapapun. Kemudian yang kelima adalah lambang kelingking ini lambang silaturahim, networking. Kita harus punya networking. Saya hari ini alhamdulillah bisa berdiri di sini. Ini dari Basnas. Tahu Basnas? Tahu? Ngertinya Basarnas ya biasanya ya. Basnas itu adalah lembaga pemerintah non struktural yang fungsinya adalah mensejahterakan umat, mengambil harta-harta dari rekan-rekan semuanya, kemudian kita menyalurkan dengan sempatnya kepada orang-orang yang berhak. Nah, Basnas itu banyak banget ibu bapak, ketika kita nanti bisa bermitra, kita bisa ada beasiswa, ada mengadakan pelatihan-pelatihan di SMA sini, ada bisa kita ngadakan entrepreneur, ini siswa entrepreneur. Kalau ada di antara kalian yang pulang sekolah kemudian bisa semangat bisnis, bikin box itu di pinggir jalan misalnya gitu ya, Basnas siap mengadakan itu. Kita bantu gerobaknya, kita bantu bahan-bahannya, misalnya kayak gitu. Misalnya kita mau bikin chicken ya, apa? Fried chicken. Ya, fried chicken. Misalnya kalian semangat kayak gitu, Basnas siap memfasilitasinya. Nah, itu kalau makanya kita hari ini ada di sini insya Allah. Jadi ada kita bisa ngadakan pelatihan-pelatihan guru tentang kurikulum yang berbasis keislaman, itu Basnas bisa berperan di situ, Bapak Ibu yang saya muliakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, anak-anakku semuanya, jadi ada 5 tadi, biar apal jempol atau ibu jari adalah lambang kemesraan kita dengan sang penguasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ini adalah jari telunjuk, pastikan kita rakus terhadap ilmu pengetahuan, baik ilmu agama, ilmu umum, lebih-lebih life skill. Jadi ilmu bukan ijazah, bisa dipahami? Mohon ini kata-kata saya ditirukan juga. Tolong ditirukan, ilmu bukan titel, ilmu bukan ijazah. Jadi yang dimaksud Imam Syafi'i adalah ilmu terapan, ilmu kehidupan, bukan titel. Begitu banyak yang titelnya banyak banget, panjang lebar, tetapi dia nggak bisa ngapa-ngapain di tengah masyarakat. Jadi ilmu. Yang ini yang jari tengah adalah bercita-citalah setinggi-tingginya. Jangan kalian lihat siapa diri kalian hari ini. Jangan kalian lihat siapa diri kalian, siapa keluarga kalian hari ini. Apapun keadaan keluarga kalian, bagaimanapun keadaan diri kalian hari ini, pastikan cita-citanya setinggi langit. Ana idza dhanni abdi, sesungguhnya Allah adalah sesuai prasangka hambaku. Ketika kalian berprasangka saya pasti sukses, saya pasti punya pengusaha, saya pasti jadi pengusaha, saya pasti memiliki kebun sawit yang berhektar-hektar nanti ketika udah dewasa.
Allah akan kabulkan. Jadi Allah itu maha mengabulkan. Kemudian ini adalah lambang kemesraan. Terus kelingking adalah lambang apa coba? Lambang kerjasama, lambang networking. Terakhir saya sampaikan satu saja kunci kegagalan. Mohon perhatikan semuanya. Kalau kunci kesuksesan itu banyak banget, tapi kunci kegagalan itu satu saja. Satu-satunya ini adalah istirahat sebelum lelah. Paham? Coba diulang bersama-sama yang keras. Kunci kegagalan adalah istirahat sebelum lelah. Jadi istirahatnya kalian itu memang benar-benar kelelahan baru istirahat, bukan merancang istirahat. Kadang-kadang kalian itu di rumah belum ngantuk sebenarnya, sudah ngidupin kipas angin, sudah ngidupin AC, pakai selimut, pakai kacamata hitam, ya tidurlah kayak gitu. Jadi ini kunci kegagalan, istirahat sebelum lelah. Kapan istirahatnya Pak Amin? Istirahat kita adalah nanti sampai salah satu kaki kita itu menginjakkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tidak boleh beristirahat kecuali memang sangat melelahkan dan sangat mengharuskan istirahat. Jadi kunci kegagalan adalah istirahat sebelum lelah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.